materi kita minggu ini itu sangat berkaitan banget sama materi minggu lalu, pertemuan lalu. Jadi masih tentang fungsi. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin itu menonton videonya dengan baik, terus nyoba ngerjain soal-soalnya, itu hari ini itu bakal termudahkan banget untuk mengikuti materi pertemuan ini gitu. Jadi hari ini materi kita adalah komposisi dan inverse itu yang pastinya ini fungsi gitu ya, masih berkaitan tentang fungsi. Oke, jadi hari ini sistem belajar kita bahas soal aja gitu ya. Nanti untuk materinya sambil jalan aja gitu. Oke. Mungkin cuma sifat-sifat ini aja yang bakal aku jelaskan sebelum kita mas fungsi dan juga fungsi inverse itu. Ada beberapa sifat yang harus dipahami dengan baik, dan kita harus tahu ini tuh dipakainya pas kapan, diaplikasikannya untuk soalnya seperti apa. Yang pertama sifatnya itu jika fx sama dengan ax plus b, nah maka fz sama dengan a kali z tambah b. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya adalah ketika aku punya fx sama dengan ax plus b, aku ganti x-nya itu dengan apapun gitu ya, baik itu dengan variabel yang lain atau dengan fungsi yang lain gitu. Maka aku juga harus mengganti x yang di sini dengan variabel itu gitu. Nah, kayak gini. Jadi ketika aku punya fx sama dengan ax plus b, aku ganti x-nya dengan fungsi yang lain, ini kan fungsi ya. Maka dia akan menjadi a dikali fungsi itu ditambah b gitu. Jadi x-nya aku substitusikan ke gx-nya aku substitusikan ke x gitu. Nah, itu sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, ketika aku punya fungsi komposisi f komposisi gx, sifat yang keduanya f komposisi f komposisi gx, maka itu sama dengan f dari gx. Artinya nanti kalau ada soalnya itu aku pengerjaannya dari gx dulu. Dari gx dulu baru aku cari fx-nya. Dan ini tidak sama dengan g fx. Jadi hati-hati di situ gitu. Aturan pengerjaannya, urutannya itu harus diperhatikan. Terus sifat yang ketiga itu ini inverse ya namanya. Sorry. Oke. Ada berisik sekali ya. Kedengeran nggak sampai di situ? Maaf ya, ponakan aku. Jadi ketika aku punya fungsi komposisi f komposisi g diinverskan, aku punya penjabarannya itu seperti ini. Jadi g inverse dulu, baru komposisi f inverse dari x gitu. Jadi dia di switch gitu, ditukar. Nah, seperti itu sifatnya. Oke. Nah, terus sifat yang keempat, maaf ya kalau aku agak ngebut ya, karena kita mau bahas banyak sekali soal di belakang nanti. Sifat yang keempat, aku tulis ulang aja di sini deh. Jadi F inverse komposisi F X itu sama dengan IX. Tuh. Nah, misalkan ini pembuktiannya gini. Misalkan aku punya Fx fungsinya itu adalah 3x plus 2 misal. Nah, berarti kita bahas dulu tentang inverse, biar nggak bingung. Nah, inverse itu seperti apa? Ketika aku punya fungsi fx sama dengan 3x plus 2, berarti inverse-nya gimana? Aku misalkan fx ini dengan y gitu ya. Jadi jadinya y sama dengan 3x plus 2. Nah, inverse itu adalah ketika aku pengen nulis x itu dalam ekspresi y. Maksudnya gimana? Sekarang kan ini y sama dengan 3x plus 2. Aku pengen nanti x sama dengan gitu. Berarti gimana caranya? Aku
aku pengen di sini tersisa cuman X doang di sini. Berarti duanya kita pindahin dulu kan? Duanya kita pindahin dulu. Terus ini masih 3X. Ketika aku pengen dia cuma X doang, berarti ini kita bagi 3 semuanya dong. Gitu. Berarti jadinya Y min 2 per 3 sama dengan X. Nah, ini inverse-nya. Oke. Berarti aku tulis di sini F inverse dari X itu sama dengan X min 2 per 3. Sampai di situ ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut. Sekarang komposisi dari inverse dan fungsi aslinya itu, berarti kan gini ya. Itu sama dengan sebentar ya. Oke, maaf ya ada gangguan. Oke, sekarang berarti ini jadinya gimana? X-nya kan 3X plus 2. Nah, kayak gitu kan jadinya. Nah, tadi aku udah punya F inverse dari X. Nah, itu sama dengan X min 2 per 3. Berarti, ketika aku punya F inverse dari 3X plus 2, aku ubah nih X-nya dengan ini. Berarti jadinya 3X plus 2, ya kan? Min 2 per 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah X. Nah, ini maksudnya ketika komposisi dari F inverse, komposisi Fx, maka itu jadinya IX gitu. Jadinya identitas X itu sendiri gitu. Nah, kayak gitu pembuktiannya ya. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat berikutnya itu adalah ketika ada sebuah fungsi diinverskan, terus diinverskan lagi, maka itu jadinya fungsi itu sendiri gitu. Oke, mungkin untuk yang itu aku nggak perlu menjelaskan lebih lanjut ya. Itu sama aja kayak kalian tuh ngaliin minus kali minus jadinya positif. Nah, kayak gitu loh. Itu mau dibuktiin. Tunggu sebentar. Oke, kayaknya nggak usah deh ya. Nah, terus ada sifat berikutnya itu jika X-nya itu AX plus B per CX plus B, maka F inverse dari X, nah ini datangnya dari yang tadi juga sih, dari yang ini nih. Tuh, penjabarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cepat gitu ya, rumusnya udah ada. Dan ini gampang ingatnya. Jadi tinggal di A sama D-nya tinggal ditukar, terus dikasih minus. B sama C-nya letaknya tetap. Oke. Oke, untuk contohnya gini deh. Misalkan fx itu sama dengan 3x plus 2 per 5x min 7. Berapa f inverse-nya? Ada yang mau jawab? Coba Kak. Oke, silakan. Jadi 7x plus 2 per 5x kurang 3. Iya, benar banget. Makasih ya.
Sudah menjawab. Ini benar sekali gitu. Jadi maaf ya kalau aku terburu-buru. Astagfirullah. Kak, aku boleh tanya nggak? Iya boleh. Itu yang 7 nggak pakai min, Kak? Oke, jadi di sini kedengaran nggak sih suara ponakan aku nangis? Kedengaran ya? Enggak, dari aku sih enggak sih, Kak. Oke, ya udah biarin aja kalau gitu. Oke, sekarang kan aku punya fx ini ya. Nah, sesuai sama sifat yang ini, kan dia ax plus b per cx plus b. Berarti di sini kan aku punya a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 5, d-nya sama dengan min 7. Ketika aku inverse-kan, dia jadinya ini, min dx plus b, min dx plus b per cx min a, gitu. Berarti min dx itu kan berarti min dari min 7 dong. Min dari min 7 kan 7 gitu. Makanya di sini aku tulis 7x. Iya. B-nya tetap, C-nya tetap, A-nya dikasih minus. Jadi min 3 gitu. Ya, oke, Kak, paham. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Nah, itu tuh sering banget keluar kalau fungsi inverse itu. Dan sering banget yang bentuknya tuh pecahan kayak gini gitu. Jadi udah ada rumusnya nih, jadi dimanfaatkan aja. Dan rumusnya juga mudah diingat. Terus yang terakhir, jika FA sama dengan B, maka F inverse dari B itu sama dengan A. Oke, jadi misalkan aku punya apa ya? Bentar. Oke. F5 sama dengan 17 gitu. Berarti F inverse dari 17 berapa? Coba, ada yang mau jawab? Boleh balik ke halaman yang pertama tadi nggak, Kak? Boleh. Nih. Maaf, 5, Kak. Kak. Oh, ya ini. Ini jadinya 5 ya. Sesuai sama sifatnya tadi, jika FA sama dengan B, maka F inverse dari B sama dengan A. Jadi sekarang aku ganti A-nya sama 5, B-nya sama 17. Itu simpelnya, tapi jangan berharap ada soal kayak gini nanti ya. Oke, udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cuman ini doang tools kita untuk menyelesaikan soal-soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Hanya ini saja gitu. Jadi kalau misalkan ini udah dikuasai dengan baik, disikat habis aja soal fungsi komposisi. Biasanya fungsi komposisi itu banyak banget itunya soalnya kalau pas UTBK. Fungsi komposisi sama fungsi kuadrat itu biasanya mendominasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita langsung ke contoh soal ya. Ini bisa nanti ya, nanti sambil jalan. Oke, kita ke sini dulu deh. Nah, ini. Seperti itu. Aku punya F komposisi G. X itu sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 10. Nah, yang pertama, aku punya GX-nya sama dengan X min 3, maka berapa Fx? Ada yang punya ide nggak? Kak, ini pakai pemisalan ya, Kak? Gimana?
Misalkan nanti X kurang 3 itu sama dengan A, terus jadi X sama dengan A tambah 3 gitu, Kak. Terus masukkan ke fungsinya, yang X kuadrat kurang 5X tambah 10. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, benar sekali. Seperti itu. Oke, kita coba ya. F komposisi GX itu kan jadinya F GX ya kan? Sekarang aku udah punya GX-nya X min 3. Berarti langsung aja aku masukin F X min 3. Kayak gitu. Nah, tapi aku maunya FX doang nih, gitu. Jadi, seperti apa caranya? Oke, aku punya tadi nilai ini, itu kan X kuadrat min 5X plus 10 ya. Nah, ini sama dengan Fx min 3. Tadi udah kita jabarin, ya kan? Sekarang aku pengen dia Fx aja. Nah, tadi yang dibilang temannya, boleh dimisalkan gitu. Misalkan X kurang 3 itu sama dengan A. Jadi maksudnya itu kayak gini, misalkan X min 3 itu sama dengan A. Berarti kalau kita nyari X aja, dia jadinya A plus 3 gitu. Nah, boleh seperti itu. Jadi, ketika aku masukin ke sini gitu ya, berarti kan X-nya jadi A plus 3. Berarti di sini A plus 3 kuadrat gitu. Kurang 5 dikali A plus 3 plus 10. Ini jadinya FA ya kan? Gitu. Nah, ini kita selesain. Kayak gitu ya. Nah, aku selesain lagi. Jadinya berapa itu? Tambah A tambah 4 ya. Sama dengan FA. Nah, dia mintanya fx, ya udah ganti aja a-nya sama x gitu. Jadi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah x plus 4. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apakah paham atau aku terlalu cepat? Ya memang terlalu cepat sih. Maaf ya. Bisa diikuti dulu sampai di sini. Kak, untuk 6A-nya itu dari mana ya, Kak? 6A-nya. Oke, dari sini. Kan gini. Dari awal kan dia x kuadrat min 5x plus 10. Gitu. Sama dengan fx min 3. Aduh. Nah, sekarang aku udah ganti x min 3-nya jadi a. Nah, di sini kan. Berarti x-nya a plus 3 dong. Nah, berarti di sini aku ganti x yang di sini dengan a plus 3. Sorry. Aku ganti x yang di sini dengan a plus 3. Nah, berarti kan x kuadrat, berarti jadinya a plus 3 kuadrat dong. A plus 3 kuadrat kalau jabarin jadinya apa? Oh iya, Kak. Iya, Kak. Nah, gitu. Ya, sama-sama. Kayak gitu. Jadi kalau fungsi itu kita main masuk-masukin aja, main substitusiin aja gitu. Oke. Oke, lanjut. Katanya kalau fx-nya yang x min 3, berarti gx-nya berapa? Kalau fx-nya yang sama dengan x min 3, berarti gx-nya berapa? Tadi fungsinya, gini ya. Oke. Jadi ini sama dengan f gx. Nah, kayak gitu. Tadi, sesuai sifat yang tadi kan kita punya sifatnya, tadi ada sifatnya itu kalau fx sama dengan ax plus b, maka f gx sama dengan a dikali gx plus b. Ya kan? Tadi yang pertama kali banget. Jadi, ketika di sini aku punya fx-nya sama dengan x min 3, berarti fgx
Sama dengan apa? Sama dengan GX min 3. Benar nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut. Nah, ini sama dengan X kuadrat min 5X plus 10. Nah, berarti GX-nya berapa? Udah tinggal dipindahin aja ya kan? X kuadrat min 5X plus 10 plus 3. Berapa itu jadinya? Udah deh ketemu. Nggak, kita ketemu GX, kita ketemu fx-nya. Oke, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kita lanjut. Nah, ini udah 3 nih komposisinya nih. Jangan di skip ya soal-soalnya seperti ini. Karena itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Lebih rumit yang inverse-inverse sebenarnya. Oke, sekarang aku punya fx-nya sama dengan ini, gx-nya sama dengan ini, hx-nya sama dengan ini. Yang pertama, G komposisi F komposisi H dari X. Oke. Ini aku nulisnya seperti apa? Kayak gini ya. X, F, G. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cara nulisnya gitu. Iya Kak, itu kenapa kok bisa jadi langsung jadi G tanda kurung F? Itu gimana Kak? Oke, tadi di pertama banget yang sifat-sifat tadi ada sifatnya yang seperti ini. F komposisi GX itu sama dengan F GX. Sifat pertama banget tadi. Sifat kedua deh. Sifat kedua tadi kalau nggak salah. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu, aku bikin nggak ya? Sebentar. Nah, gini. Ketika aku punya X, aku petakan ke Y gitu ya. Nah, ini. Melalui fungsi GX. Terus aku punya Y, aku petakan ke Z melalui fungsi FY. Jadi, aku punya komposisinya, aku tulisin seperti ini. Gitu. Ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari, oke, gini deh. Kan aku punya GX sama Y. Sekarang, Y ini kan, Y yang di sini, itu kan GX gitu. Gitu loh. Masih bingung nggak? Aku udah petakan tadi GX-nya ke Y. Artinya, GX sama dengan Y gitu. Sekarang aku di sini punya, aku mau petakan lagi Y ke Z. Nah, Y-nya tadi kan udah sama dengan GX gitu loh. Berarti, Y-nya di sini bisa aku ganti dengan GX kan? Kayak gitu kan nulisnya jadinya. Nah, itu makanya F GX itu sama dengan F komposisi GX. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga menjawab ya. Soal kita banyak banget. Jadi, gitu deh.
Kayak gitu, udah dapat sifatnya seperti itu. Sekarang langsung aja kita selesain hx. Kita mulai dari dalam. Kita mulai dari dalam kurung dulu. Nah, hx itu kan x kuadrat tambah 4. Berarti yang hx yang di sini bisa aku ganti dengan ini. Oke. Jadi, ini jadinya g dari f dari x kuadrat plus 4. Dengan cara yang sama, aku punya fx. Fx itu sama dengan 3x min 5. Sekarang, di sini ada fx kuadrat plus 4. Kayak gitu. Berarti, ini sama dengan g. Fx kuadrat plus 4 itu apa jadinya? Nah, kayak gini kan. X yang di sini, aku ganti dengan ini. Gitu loh. Nah, ini jadinya apa? 3x kuadrat plus 12 min 5 ya. Itu plus 7. Nah, sekarang gx itu sama dengan 1 per x min 2. Gx. Sekarang aku punya di sini 3x kuadrat plus 7. Artinya x yang di 1 per x min 2 yang ini, aku ganti juga sama 3x kuadrat plus 7 itu gitu. Ini jadinya apa? 1 per 3x kuadrat plus 7 min 2. 1 per gitu. Ini adalah hasil akhirnya. Berarti G, komposisi F, komposisi H dari X adalah ini. Gitu. Sekarang yang ini deh. Yang H, komposisi F, komposisi G. Coba, ini hasil akhirnya berapa? 2 menit. Yang udah, boleh bilang di kolom chat.
Oke, udah ketemu belum? Oke, aku udah tuliskan ya di slide-nya. Aku mau iya itu. Ya, Aku mau nanya itu. Oh iya iya iya, nggak jadi Kak, nggak jadi. Aku pikir ini aku nyamain penyebutnya aja biar mudah gitu. iya. Oke. Nggak usah dicari sampai hasil akhirnya juga nggak apa-apa. Sampai sini aja udah nggak apa-apa. Yang penting paham gitu, gimana urutan bekerjanya. Urutan bekerjanya seperti apa. Yang pertama kita masukin dulu DX-nya berapa. Udah ketemu, berarti masukin F, baru masukin HX-nya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu 170 ya Kak? Kenapa? Yang itu 170. Mana ini? Oh, Apa ini 10. yang mana sih Kak? Ini. Iya iya itu. Nah, itu 10. Oke Kak. Min, min, min 5 dikali X min 2 gitu. Min 5 kali X, min 5 kali min 2. Ada yang nanya, nanti soal UTBK-nya kayak gini nggak, Kak? Aku harus jujur, soal UTBK 2019 itu jauh lebih kejam daripada ini, 2019 ya. 2020 itu kayak kuis pertama yang pernah aku kasih untuk matdasnya ya. Bukan, pengetahuan kuantitatif namanya ya, kalau 2020. Itu ada pernyataan 1, pernyataan 2, kayak gitu. Terus nanti kita diminta pernyataan mana aja yang benar, kayak gitu. Terus, kalau di tahun aku, tahun 2021 itu, ya kayak gini lah. Tapi di atas ini sedikit. Kayak soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kayak gitu. Kenapa ini aku dahulukan ya, karena ini yang menurut aku paling mudah. Oke. Nah, ini dulu deh. Nah, aku harus bilang soal UTBK di tahun 2020 itu banyak banget soal cerita. Di tahun aku itu nggak ada. Jadi aku nggak tahu polanya seperti apa ya. Mungkin kalau tahun genap ya soal cerita bisa jadi. Tuh, nanti 2022 nih soal cerita semuanya panjang-panjang banget. Di tahun aku itu soalnya to the point semuanya. Kayak gini, to the point semuanya. Oke, silahkan dibaca dulu soalnya. Hmm. Oke, katanya tahap pertama dia punya mesin satu. Mesin satu itu dia menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Nah, dari kayu ya kan, dari bahan dasarnya itu kayu.
Artinya, mesin satu itu dia mengolah kayu menjadi bahan kertas setengah jadi. Oke, nah itu yang pertama, hint-nya yang pertama. Hint yang kedua, tahap kedua itu dia menggunakan mesin dua. Mesin dua itu menghasilkan kertas jadi. Berarti dari setengah jadi ke kertas jadi dong. Nah, berarti ini mesin dua. Oke, mesin satu fungsinya itu adalah fx 2x min 1. Mesin 2, nah ini ya. Mesin 2 itu fungsinya gx sama dengan x kuadrat min 3x. Oke. Fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah. Berarti ini fungsi komposisi ya kan? Nah, aku mau tanya. Yang benar dari soal ini yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Yang bawah, Kak. Oke, benar banget yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena yang bawah ini kan jadinya gini ya. Udah jadi. Oke, itu tadi siapa yang jawab ya? Divara ya? Tadi yang barusan jawab siapa? Yang bawah tadi, Kak. Oke, coba dijelaskan kenapa yang di bawah. Karena yang ditanyain itu kan fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan. Artinya kertasnya udah jadi. Jadi ambil yang bawah. Iya, betul. Oke. Jadi, karena yang ditanya itu kan kertas jadi gitu ya, berarti kan hasil akhir. Nah, sama kayak bagan yang tadi. Oke, udah kita balik lagi. Mana dia? Nih. Nah, sama kayak bagan yang ini tadi gitu ya. Berarti kan ini udah aku hapus ya. Nah, aku punya di sini GX. Dari sini ke sini F komposisi G, bukan G komposisi F kan? Nah, sama, persis banget sama ini. Gitu. Berarti di sini tuh G komposisi F, bukan F komposisi G gitu. Jadi kita selesainya seperti ini. Gitu. Ada yang udah ketemu jawaban akhirnya nggak? Berarti ini jadinya apa? G 2x min 1 ya kan? Nah, tadi G-nya adalah S kuadrat min 3x. Jadi udah kita masukin 2x min 1 kuadrat dikurang 3 dikali. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai di situ apakah bisa diikuti dulu? Insya Allah bisa, Kak. Oke, berarti ini tinggal kita selesai aja. Nah, baru. Min ya. Min 1 min 6x plus 3. Oke. Oke. Ada jawabannya? Ada ya? Oke, gitu.
Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut. Ini udah tadi ya. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Udah. Oke. Aku punya FA sama dengan 1. F inverse 1 berapa? Ayo, masih ingat nggak? Kak. Oh iya, bener banget. Makasih. Oke. Ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa. Nah, aku tekanin banget tuh. Karena dia yang ditanya, A-nya ini harus kita jadiin, apa namanya, kita keluarkan gitu. Oke. Dengan formula ini, kita bisa dapat F inverse dari 1 itu sama dengan A. Ya udah, berarti kalau kita mau nyari nilai A, kita tinggal nyari nilai dari F inverse 1. Kayak gitu. Seperti itu cara bekerjanya. Berarti, sekarang gimana caranya? Di sini adanya 3 per X plus 3. Di sini aku mintanya 1. Berarti gimana dong? Berarti, aku tinggal ubah. Sorry. Berarti aku tinggal ubah 3 per X plus 3 itu sebenarnya 1, ya kan? Benar nggak? Iya, Kak. Oke. Nah, berarti 3 per X plus 3 itu sama dengan 1 dong. Gimana tuh nyelesainnya? Aku dapat X-nya sama dengan 0. Gitu. Aku udah dapat X-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti aku tinggal masukin ke sini dong. 2 dikali 0 plus 3 per 0 plus 3. Jadi 3 per 3. Udah 1. F inverse sama dengan 1. F inverse sama dengan A. Berarti A sama dengan 1. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kita lanjut aja. Itu sama dengan 2x min 1. Terus, gx plus 1 sama dengan x min 3. Aku mau tanya, gx-nya berapa dong? X min 4 ya. Gimana caranya? Ya, tadi x plus 1 sama dengan A, berarti x-nya sama dengan A min 1. Ya udah, berarti, apa namanya? Kalau GA jadinya A min 1 min 3, A min 4. Berarti kalau GX jadinya X min 4, kayak gitu. Aku udah ketemu GX-nya, aku tinggal nyari FX-nya ya kan. F dari GX berarti sama dengan F dari X min 4. Berarti
Eh, ada yang ketemu jawabannya nggak? Jawabannya min 14 ya. Dicoba dulu. 2 menit ya. Oke. Gini. Sampai fx sama dengan 2x plus 7 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kenapa bisa fx-nya 2x plus 7 di situ? Apa semuanya sudah mengerti? Udah, Kak. Oke, sudah kita lanjut. Aku sekarang punya gini. Aku sekarang punya fx sama dengan 2x plus 7. Berarti f inverse dari x berapa? X kurang 7/2, Kak. Iya benar, x min 7/2. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung interupsi aku aja ya, teman-teman. Nah, sekarang aku punya gx sama dengan x min 4. Berarti inverse-nya berapa? X tambah 4, Kak. Iya, benar banget. X tambah 4. Ya udah, berarti f inverse dari 3, kita masukin ke sini. 3 dikurang 7, min 4, dibagi 2, min 2. G inverse 3, 3 tambah 4, 7. Ya udah kita kali. Min 14. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut soal terakhir. Oke, kita ke penyebutnya dulu ya. Nah, berarti F dari 1 per X min 2. Benar nggak? Karena aku udah punya di sini GX-nya 1 per X min 2. Ya udah kita substitusiin ke dalam sini. Gitu. Oke, udah dapat ini. Berarti sekarang ini jadinya ini ya. X yang di sini, ini ya, aku ganti dengan ini. Tuh. Berarti di sini jadinya 1 per X min 2 dikurang 1 dikuadratkan. Oke, ini sama dengan 1 dibagi, samain penyebutnya, ini jadinya X min 2 dikuadratkan. Gitu. Ini jadinya apa? 3 kurang X per X min 2 ya.
Gimana datangnya? Di sini, aku buka kurungnya, jadi kan jadinya kan 1 kurang X min 2 gitu ya. Aku buka kurungnya berarti 1 dikurang X plus 2. Sama dengan 1 tambah 2, 3 dikurang X. Nah, nih dapatnya kayak gitu. Oke. Berarti ini bisa kita balik dong. X min 2 per 3 dikurang X dikuadratkan. Ya kan? 1 per A per B itu sama dengan B per A. Gitu. Berarti 1 per ini, 1 per 3 dikurang X per X min 2 dikuadratkan itu sama dengan X kurang 2 per 3 kurang X dikuadratkan. Gitu. Tinggal dibalik. Oke. Udah sampai situ, apalagi dong? Ini penyebutnya udah beres. Nah, tinggal pembilangnya. Fx dikali Gx, perkalian biasa ya, berarti 1 kali 1, pembilang kali pembilang, 1 kali 1 gitu ya. Terus penyebut kali penyebut, X min 1 kuadrat dikali X min 2. Oke, ya udah. Selesai, tinggal kita operasikan. Berarti ini jadinya Fx Gx per F komposisi G dari X itu sama dengan 1 per X min 1 dikuadratkan kali X min 2 dibagi sama ini. X min 2 per 3 kurang X dikuadratkan. Oke. Nah, ini sama dengan 1 per X min 1 kuadrat dikali X min 2 dikali, nanti bingung. Dikali, gitu ya, 3 kurang X per X min 2 kuadrat. Sampai situ ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada, Kak. Ada? Ada atau enggak? Enggak, Putus-putus Kak. gitu. Enggak, Kak. Oke. Oke. Sebentar ya, aku mau cek. Nanti aku ada yang salah lagi. Udah benar belum ya? Oke, sepertinya sudah benar. Nah, oke. Jadi, nggak muat, teman-teman. Ini jadinya 3 dikurang X dikuadratkan ya. Per X kurang 1 dikuadratkan. X kurang 2 pangkat 3. Benar nggak? Itu X kurang, karena iya, X kenapa? kurang 2 pangkat 2 yang sebelah kanan ya, Kak? Iya, benar. Oke, sebentar ya. Aku tambah slide-nya. Jadi sampai mana? 1 per X min 1 kuadrat X min 2. Kenapa kecil sekali? Dikali 3 kurang X per X kurang 2 pangkat 2. Nah, kalau dia punya seperti ini ya, A per B kuadrat, itu berarti sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Ya kan? Otomatis yang di sini jadinya 3 dikurang X kuadrat dibagi sama X kurang 1 kuadrat dikali X kurang 2. Nah, yang ini kan jadinya X min 2 kuadrat gitu. Nah, makanya tadi
Jadinya 3 dikurang X kuadrat per X kurang 1 kuadrat, X kurang 2 pangkat 3. Gitu. Nah, katanya ini tuh kecil dari 0. Nah, berarti ini kecil dari 0. Udah. Tinggal satu langkah lagi. Teman-teman perhatikan bahwa di sini ada yang berpangkat genap, berpangkat 2. Suatu bilangan, jika dipangkatkan 2, 4, dan seterusnya, bilangan genap, itu hasilnya pasti non-negatif. Artinya kalau nggak 0, ya dia positif gitu loh. Oke? Otomatis, ini bisa kita hiraukan. Karena dia udah pasti tidak negatif. Kita pengen hasilnya negatif. Berarti yang bisa kita harapkan apa? Cuma ini kan yang bisa kita harapkan. Berarti X min 2 pangkat 3 itu harus kecil dari 0. Otomatis X itu harus kecil dari 2. Oke? Nah, perhatikan di sini. Kalau aku punya diagram, apa namanya? Apa ini namanya? Oh ya, garis bilangan. Nah, aku tadi meminta yang ini itu kecil dari 0. Aku mau tanya, boleh nggak X-nya sama dengan 1? Kalau aku bikin X-nya sama dengan 1, boleh atau tidak? Untuk menghasilkan negatifnya, Kak, kurang dari 0, Kak. Iya, kenapa? Nah, gini, maksud aku gini. Aku kan punya ini nih. 3 kurang S kuadrat per S kurang 1 dikuadratkan, dikali S kurang 2 pangkat 3. Nah, boleh nggak X-nya sama dengan 1? Aduh, boleh nggak X-nya sama dengan 1? Boleh, Kak. Oke. Sekarang, gini. 1 per 0 itu boleh atau tidak? Bukan boleh atau tidak sih. Bisa didefinisikan atau tidak? Enggak, Kak. Oke, sekarang kalau aku punya X yang sama dengan 1, berarti di sini ini menghasilkan 0 dong. Bener nggak? Oh, itu jadi dihiraukan lagi, Kak? Iya. Nah, Hmm. tadi tidak dihiraukannya itu karena ini, karena tandanya itu loh. Nah, tapi perhatikan bahwa aku di sini minta dia kecil, kecil aja, bukan kecil sama dengan 0. Kalau aku minta nanti kecil sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 memenuhi dong. Ya kan? Nah, tapi sekarang aku cuma minta dia kecil dari 0 aja gitu. Nggak boleh sama dengan 0. Berarti apa? Berarti karena ini udah pasti positif, bukan pasti positif, karena itu udah pasti non-negatif, dan yang ini juga udah pasti non-negatif, yang bisa kita harapkan kan cuma ini kan, yang bernilai negatif gitu loh. Makanya tadi X-nya harus kecil dari 2. Tetapi syarat fungsi itu apa? Kalau aku punya fx per gx gitu, gx itu kan tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat yang harus diingat gitu. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1 dan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Aku punya tadi jawabannya kan X kecil dari 2 gitu. Tapi karena dia nggak boleh sama dengan 1, berarti di sini kosong ya. Di sini juga kosong. Nah, kayak gitu. Berarti himpunannya apa? Coba kita lihat. Berarti jawabannya yang C ya. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke. Udah itu aja. Ini jangan lupa dicoba lagi di rumah, diulang-ulang lagi ngerjainnya.
Mungkin sekian dari aku ya hari ini. Mohon maaf banget kalau buru-buru gitu. Karena ini materinya padat banget ya, fungsi inverse dan komposisi ini. Terus contoh soalnya juga banyak. Sementara kita cuma satu pertemuan kan yang ini gitu. Teman-teman harus ingat jangan berleha-leha. Ini udah tengah Oktober. Bentar lagi bakal banyak tryout juga dari Abredo gitu ya. Jadi harus fokus untuk UTBK-nya. Sekian aja dari aku. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, terus ada yang salah-salah tadi. Oke.